Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Adi Pertama Putra dari Prodi Filsafat Hindu jurusan Brahma Widya dengan NIM 221308.005. Di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian dari Astadasa Parwa yang merupakan 18 parwa dalam Mahabharata. Yang pertama ada Adi Parwa, berisikan tentang awal terbentuknya dinasti Kuru. Kitab ini juga berisikan tentang keseluruhan dari cerita Mahabharata. Yang kedua ada Sabha Parwa, berisikan tentang niat licik dari seorang Duryodhana dan Raja Sangkuni yang ingin menguasai Indraprastha, di mana kelicikan tersebut berupa permainan dadu. Selain itu, diceritakan juga tentang Drupadi yang dilucuti oleh Dursasana atas kekalahan Raja Yudhistira dalam permainan dadu tersebut. Yang ketiga ada Warna Parwa, berisikan tentang pengasingan Pandawa selama 13 tahun di hutan Kamyaka. Yang keempat ada Wirata Parwa, merupakan kelanjutan masa pengasingan Pandawa selama 1 tahun di dalam kerajaan tersebut. Ada Udyoga Parwa, berisikan tentang persiapan perang Bharatayuddha, di mana perang ini disebabkan oleh ketidakmauan Duryodhana untuk memberikan sejengkal kerajaan kepada para Pandawa. Yang keenam ada Bhisma Parwa, menceritakan tentang berhasilnya Sri Krishna membujuk Arjuna untuk ikut dalam medan pertempuran. Yang ketujuh ada Drona Parwa, menceritakan tentang diangkatnya Bhagawan Drona sebagai panglima pasukan Kurawa di hari ke-11. Selain itu, dikisahkan juga tentang Jayadrata yang dibunuh oleh Arjuna dengan menggunakan panah Pasupatastra yang diberikan oleh Dewa Siwa. Yang kedelapan ada Karna Parwa, berisikan tentang diangkatnya Karna sebagai panglima atas gugurnya Drona dan Bhisma. Selain itu, dikisahkan juga tentang kematian Dursasana oleh Bima, sekaligus Bima bisa memenuhi sumpahnya atas kematian Dursasana. 9 ada Salya Parwa, berisikan tentang diangkatnya Raja Salya sebagai panglima baru dalam medan pertempuran. Selain itu, juga berisikan tentang kematian Raja Sangkuni oleh Sahadewa dan kematian Duryodhana di tangan Bima. Yang ke-10 ada Sauptika Parwa, berisikan tentang Aswatthama, Krepa, dan Kriwitarma yang menyerang Pandawa pada malam hari saat Pandawa sedang tertidur pulas. Selain itu, kitab ini juga menceritakan tentang dikutuknya Aswatthama karena senjata Brahmastra yang ia lepaskan ke rahim Matahari tidak ditarik kembali. Atas kelakuannya tersebut, Aswatthama menerima kutukan agar menderita kusta dan mengembara di bumi selama 6.000 tahun. Yang ke-11 ada Stri Parwa, berisikan tentang kesedihan Raja Dhritarashtra atas kehilangan para putra-putranya. Kemudian Raja Yudhistira mengadakan pembakaran jenazah bagi para yang gugur dan mengadakan persembahan air suci bagi arwah leluhur. Selain itu, diceritakan juga tentang Ratu Gandhari yang mengutuk Sri Krishna bahwa Dwaraka akan hancur dan bangsa Yadawa milik Krishna juga ikut terbantai. Yang ke-11 ada Santi Parwa, menceritakan tentang perang Kurukshetra yang telah berakhir ketika kedua belah pihak telah berdamai dan Yudhistira menjalankan tugasnya sebagai raja yang baru. Yang ke-13 ada Anusasana Parwa, menceritakan tentang penyerahan diri Raja Yudhistira kepada Resi Bhisma untuk menerima semua ajarannya. Yang ke-14 ada Aswamedika Parwa, menceritakan tentang kelahiran para Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan Utari karena Brahmastra yang dimiliki oleh Aswatthama. Selain itu, kitab ini juga menceritakan tentang India yang mengakui Raja Yudhistira sebagai Maharaja dunia. Yang ke-15 ada Asra Wamasika Parwa, menceritakan tentang kepergian Raja Dhritarashtra, Ratu Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya pergi ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia. Kemudian tata dari kerajaan sepenuhnya diserahkan kepada Raja Yudhistira.
Yang ke-16 ada Mausala Parwa, menceritakan tentang musnahnya Wresni, Andaka dan Yadawa yang merupakan tempat Sri Krishna memerintah. Selain itu diceritakan juga kematian Sang Krishna dan saudara-saudaranya. Yang ke-17 ada Maha Prastanika Parwa, menceritakan tentang Pandawa yang melakukan perjalanan karena mereka telah menyadari bahwa kematian mereka telah dekat kepada mereka. Yang ke-18 ada Swarga Rohana Parwa, menceritakan tentang kisah akhir perjalanan suci yang dilakukan oleh para Pandawa.